Oh, menikah dengan... Itu pas foto saya di nikah di Jepang. Oh, oke. Ini di... Hai kawan, dengarku punya cerita, tempat biasa berbagi rasa. Suka senang ingin bersama di gang gelap di balik ramainya Jogja. Sebelum kita lanjutin, saya mau nanya yang lebih, mungkin lebih spesifik. Kalau di akhir hidup, Bali atau Sragen akan menjadi tempat terakhir? Mungkin Sumba mungkin. Wah, Mas, Selamat sore, waduh. Bang Imbang. Apa kabar? Sehat. Ini Selamat datang di rumah saya. Terima Ini kasih. rumah ibu saya. Rumah ibu ya? Rumah ibu. Karena kalau saya biasa di Bali, ini hanya ibu saya sendiri yang tinggal di rumah ini. Oke. Jadi semua anak-anaknya merantau semua. Merantau semua. Berapa bersaudara? Adik saya 2. Nah, sebelum Dan kita teman buka, laki-laki, ya. saya mau perkenalkan diri dulu. Perkenalkan tamu saya. Ini adalah, monggo Mas, dikenalin Mas. Saya Hartono, lahir di rumah ini. Iya. Saya Di Sragen ya? Ya, lahir di Sragen, Jawa Tengah. Sragen, Jawa Tengah. Nah, ini kita kenal melalui Instagram, dan ketepatan beliau adalah salah satu yang mengkampanyekan petani organik ya. Petani organik. Nah, Pertanian organik. Termasuk pegiat berarti ya? Ya, saya pelaku. Pegiat dan mengkampanyekan petani organik ada Iya. di Bali ya Mas ya? Iya. Di Bali, dan beliau juga punya konsep penginapan Yang sustainable. Ya, jadi yang berkelanjutan, artinya tidak modern atau yang begini. Jadi penginapan kita lain konsepnya. Konsepnya, dan itu ada di Bali di mana Mas? Di Ubud, Bali. Ada di Ubud, Bali, dan sekarang mengembangkan lagi di Pulau Sumba, Pulau Sumba. Nusa Nah, Tenggara Timur. beda Sumbawa sama Sumba beda nggak? Beda. Sumbawa itu di Nusa Tenggara Barat, sedangkan Sumba itu di Nusa Tenggara Timur. Jadi provinsinya ada berbeda. NTB sama NTT ya. Iya, Nah, iya, gitu NTT. Oh, Mas. Iya. Nanti kita terusin aja ya. Tulisan ini kayaknya mengandung pesan nih. I believe in Siti Fadila. Iya, Tapi iya, sebelumnya iya. kita mau kupas rumahnya. Iya, oke. Wah. Selamat datang. Nah, jadi biasanya ya, nggak ada siapa-siapa sih, cuma ibu saya. Ibu saya kadang juga kalau siang hari itu bantu bibi saya jualan di warung seperti Terakhir itu. pulang ke sini Sudah kapan? pandemi kemarin tahun 2020, Oktober 2020 ya, hampir 1,5 tahun. 1 tahun. Nah, 1,5 tahun. kita lihat nih. Ini yang unik nih. Yang unik di rumah ini adalah walaupun di Sragen, tapi tamu-tamunya ini negara orang Turki. Teman Turki. saya Jansat orang Turki. Dan ini nyonya adalah orang Jepang. Iya. Dan ini Mas Hartononya, dan ini waktu pernikahan adik ya. Adik saya. Dan ini ibu saya. Dan ibu. Iya. Dan ini kakak. Ini ya saya. Yang ini. Ini mirip bukan, kakak. bukan. Ini bukan ya? Bapak mertua adik saya. Dulu di pernikahan saya malah lebih ramai lagi karena kita kalau di pernikahan saya ada orang Afrika, ada orang Amerika, ada orang Eropa, ada orang Asia. ada Datang orang ke sini. Australia. Iya. Mereka berarti perkenalannya selama karena sama-sama pegiat petani organik. Bukan. Mereka teman-teman saya yang tinggal di Bali. Tinggal di Bali. Iya. Kalau misalnya pernikahan saya langsungkan di Bali, mungkin tamu saya lebih banyak orang luar daripada orang lokal. Orang lokal. Karena komunitas saya orang luar semua. Orang luar semua di sana ya Mas ya? Semua. Customer saya, klien saya itu hampir 100% itu orang luar. Nah, nanti kita kupas lagi ya. Kita mau ngobrol yang lain dulu. Kita belum kupas kenapa nyonyanya orang Jepang. Dan kita mau tanya, enak orang Jepang atau orang Indonesia? Nah, ini plat DK Mas. Oh iya. Ini pertama kali punya sepeda motor? Ya. Ini saya beli kira-kira saya umur 31-32 tahun, kira-kira.
Itu sudah sekitar ya mungkin 12 tahun yang lalu saya beli. Sepeda motor yang pertama kali dimiliki oleh keluarga kami. Karena dulu Ya, kami nggak punya sepeda motor, kami nggak punya. Tapi rumah udah seperti ini? Tidak. Rumah kami dulu itu dindingnya bambu. Jadi dinding bambu. Kalau mencari rumah saya itu paling gampang. Jadi rumah yang paling jelek di kampung ini itu rumah saya. Dan nggak perlu tanya orang. Tak keliling aja kampung ini yang rumahnya dinding bambu ada gede itu rumah saya. Itu sampai saya umur 30-an tahun. Ya, 30 tahun. Ya, itu bukan 100 tahun yang lalu, bukan 2000, beberapa puluh tahun yang lalu. Ninggalkan ini Sragen tahun 2007. Berapa? Umur berapa? Umur 28 tahun. Berangkatnya langsung ke Bali, ke Jakarta? Langsung ke Bali. Ke Bali memang ada yang ngajak, ada yang dikenal atau gimana sih? Ada yang ngajak dulu. Karena sebelum ke Bali saya kan main musik, jadi main orkes seperti dangdut, campur sari, seperti itu. Nah, tahun itu lumayan untuk main-main acara manggung dari ke pernikahan itu lumayan. Waktu itu. Memang hobi nyanyi? Ya, bisa nyanyi, bisa main alat musik ya. Apa nyanyi yang disukain? Ya, tapi saya semua lagu saya bisa. Tapi nggak ada bawa ukulele, nggak ada ya? Emang ada gitar, ada. Kalau ukulele ada, semua ada gitar, ada harmonika. Kalau di sini karena saya jarang ke sini, belum tentu setahun sekali saya di sini, makanya alat musik paling minim di sini. Kalau di Bali ya ada, di Sumba ya banyak alat musik saya. Ini motor Bali juga? Ya. 3636? Ya ini ya Bali. Bali. Ini Impreza ya? Ya Impreza. Ini harganya 3,5 juta. Kalau yang dulu yang itu harganya beli 2,5 juta. Dan pertama kali punya sepeda motor? Ya. Ini saya beli untuk saya sendiri, yang ini Yamaha ini. Terus ini saya beli untuk adik saya yang kedua karena dia bekerja membantu saya, maka saya belikan sepeda motor ini. Terus sepeda yang ini saya belikan untuk ibu saya yang ini. Oh, jadi ibu punya sepeda motor ya? Jadi di sini ibu saya punya sepeda motor ini untuk kemana-mana. Tapi udah lama nggak jalan ya? Iya. Karena ini dulu dipakai di Bali saja, di sini tidak dipakai. Oh, kenapa dibawa ke sini kalau nggak dipakai? Ya karena dia ada yang pakai di sana juga. Dan saya tidak tertarik untuk menjualnya. Jadi disimpan semua kenangan. Ini pernikahannya ya? Ya itu pernikahan saya. Ini nikah dengan, oh ini kakak? Adik saya itu. Adik saya yang nomor 2. Ini. Oh, menikah dengan. Itu pas foto saya di nikah di Jepang. Oh, oke. Ini di Jepang. Jadi saya pakai baju adat tradisional sama yang modern. Pakai kimono. Ini sepeda kenangan juga ya? Ini dari kakek saya dan ini usianya sudah tua sekali karena ini mungkin zaman Jepang atau zaman Belanda. Dan sepeda ini. Dan ini yang bertanggung jawab siapa? Maksudnya kalau dijual kamu yang saya tuntut, ada nggak? Tidak ada. Nggak ada ya, tapi memang dijaga ya. Kita tidak tertarik untuk menjual seperti ini, Pak. Itu sudah puluhan orang sepeda motor saya yang mau membeli waktu di Bali atau di sini. Tapi saya dibeli 10 kali lipat pun saya tidak tertarik untuk menjualnya. Karena ini adalah bagian dari histori saya, sejarah saya. Selama di desa yang menjadi kenanganmu waktu kecil apa, Mas? Ya, kesulitan hidup. Yang paling berkesan itu kesulitan hidup. Kesulitan hidup, tidak punya lahan pertanian? Tidak, karena orang tua saya kan paling miskin di kampung kami. Dengan keterbatasan itu umur 30 tadi merantau ke Bali. 28 tahun 28 tahun ke Bali. Iya. Dengan ada referensi misalnya kamu akan ketemu ini gitu enggak? Tidak, dulu kan ada orang Bali yang mengajak bekerja sama untuk membuat pertanian organik sekaligus peternakan organik. Jadi peternakan organik itu kita mau pelihara sapi, kita mungkin akan mulai dari 50 ekor sapi, kemudian bertani atau menanam cabai 3,5 hektar, tapi konsepnya organik. Dan nanti hasilnya itu dibagi 2, artinya 50-50. Misalkan misal penjualan itu dipotong modal, terus kemudian untungnya dibagi 2. Perjanjiannya seperti itu. Dan jadi menggiurkan sekali. Siapa orangnya yang tidak tergiur kalau mau dibelikan 50 ekor sapi dan dikasih tanah 3,5 hektar. Dan itu berlangsung dengan baik sampai sekarang? Atau tidak. Meleset? Itu hanya cara Tuhan saja memindahkan saya dari Pulau Jawa ini ke Bali. Kenapa saya bilang bahwa itu hanya cara Tuhan saja? Ya kalau iming-imingnya tidak seperti itu, saya tidak tertarik untuk meninggalkan rumah ini atau kampung ini.
Ya, karena waktu itu tahun 2007-an itu saya main musik itu lumayan sekali. Jadi kalau saya main 3 kali atau 4 kali manggung dalam sebulan itu upahnya setara kita kerja seperti upah UMR, sudah melebihi upah UMR. Kalau saya hanya manggung sekali tarik ya. Ya, main 3 kali 4 kali manggung lah. Artinya sebulan kita kalau bisa 5 atau 6 kali sudah saving. Sudah ya, udah lumayan sekali, nggak perlu ngoyo-ngoyo kerja masuk di pabrik, kerja rutin ya pagi sore seperti itu. Makanya kalau saya melihat dari posisi saya sekarang, peristiwa itu hanya cara Tuhan memindahkan saya dari Tanah Jawa ke Pulau Bali. Dan ke Pulau Bali langsung ketemu langsung meneruskan lagi petani organik juga di situ. Iya, dulu kan awalnya kan memang itu mau membuat pertanian organik dan peternakan sapi itu. Jadi kita pelihara sapi, kemudian kotorannya itu kita proses untuk dijadikan pupuk organik seperti itu. Pupuk organik, pestisida organik seperti itu. Dan dulu saya juga tahun 2007 karena waktu itu belum banyak petani organik, makanya saya penasaran sekali. Saya tidak percaya bahwa kita bisa menanam tanpa menggunakan bahan kimia. Itu saya tidak percaya tahun 2007. Artinya dia produksinya tidak akan sebanyak yang pakai kimia gitu ya? Iya, seperti itu. Karena itu pertama saya dengar, makanya saya tertarik sekali. Dan ternyata untuk pada menjadi ahlinya atau pionernya itu saya tertarik sekali. Dan pada saat memulai apakah berhasil sesuai dengan yang diprediksi? Dengan organik ternyata produksinya jauh lebih banyak atau? Dari pertama saya tanam sampai sekarang, kalau untuk urusan menanam, saya tidak pernah gagal. Saya hampir 100% saya berhasil. Nanam apa saja. Jadi kegagalan saya itu bukan di level menanamnya, bukan. Tapi di level berikutnya, level marketingnya. Dan itu saya gagal bertahun-tahun. Mengajak orang untuk melakukan hal sama itu ya? Dan ada, menjual produk organik itu dulu sulit sekali. Karena marketnya belum ada. Kenapa? Belum banyak. Apa rasanya yang berbeda kalau produk organik sama non-organik? Satu, rasanya berbeda. Anda bisa membedakan telur ayam kampung sama telur ayam dari peternakan. Berbeda sekali ya. Dipecah telurnya saja sudah berbeda, warnanya berbeda. Ketika Anda jatuhkan di wajan sudah berbeda. Oh, yang dari peternakan itu mudah hancur, sedangkan yang sedang free range atau yang diliarkan itu lebih kental seperti itu. Terus dari rasanya juga berbeda seperti itu. Hai kawan, dengar ku punya cerita, tempat biasa berbagi rasa. Suka senang ingin bersama di gang gelap di balik ramainya Jogja. Mari sini berkumpul kawan, dansa sambil tertawa. Bila kau datang dari selatan, langsung saja menuju Gondomanan. Belok kanan sebelum perempatan, teman-teman yang menunggu di Saidan. Di Saidan, di jalanan, angkat sekali lagi gelasmu kawan. Di Saidan, di jalanan, tuangkan air kedamaian. Hey, asik. Sangat ini ya. Reggae alirannya Mas Hartono atau memang semua genre? Semua genre saya, enggak. Ya. Jadi kalau saya musik itu enggak fanatik harus lagu reggae. Oke. Justru yang saya selalu putar setiap hari itu malah gamelan. Gamelan Jawa, campur sari atau musik klasik. Kalau cari apa? Siapa? Kalau cari istri jangan yang tadi. Misalnya Pak Wandi. Oh iya, tadi jangan tapi yang bisa membangun ya. Berapa bersaudara berarti Mas Hartono? Adik saya juga. Paling tua Mas Hartono? Iya. Dan yang membuat semangat dulu meninggalkan tanah Jawa tadi ada beberapa hal tadi, salah satunya adalah keterbatasan keluarga dan meninggalkan tanah Jawa tadi dengan ada beberapa case dan itu memaksa untuk meninggalkan tanah Jawa dan di sana berjibaku. Dan sekarang bisa dibilang apakah sudah sukses seorang Hartono? Apa yang saya dapati sekarang itu ya seperti apa yang saya impikan
sebelumnya. Jadi begini, saya itu sudah mulai memimpikan atau berkhayal ketika saya kanak-kanak. Jadi usia 6 tahun, 7 tahun itu saya sudah rutin berkhayal setiap hari. Itu yang membedakan antara saya dan orang lain. Barangkali tidak semua orang atau tidak banyak orang yang seperti saya. Saya itu termasuk orang yang aneh. Dan saya baru menyadari itu sekarang. Jadi tidak ada, barangkali anak kecil yang berkhayal nanti kalau dewasa seperti ini, tidak ada. Jadi saya dari kecil itu selalu berkhayal. Tiap hari itu, setiap malam itu berkhayal terus. Kenapa saya menikmati berkhayal itu? Karena berkhayal itu seperti saya mendapatkan sesuatu yang tidak bisa saya dapat di dunia nyata. Itu jadi setiap malam saya berkhayal, memimpikan terus. Dan itu seperti teledrama, seperti sinetron. Jadi habis ini besok saya berkhayal, saya lanjutkan itu. Kemarin malam saya menghayalnya sampai di sini, besok saya lanjutkan seperti itu. Dan itu terbukti. Setelah saya berkhayal lebih dari 25 tahun, itu kehidupan saya sama seperti ini. Tapi sebelum saya sampai di usia 28 tahun, saya masih yakin sukses, tapi saya tidak tahu apa jalan saya untuk apa kendaraan saya atau pekerjaan saya atau profesi saya untuk sampai di itu yang diimpikan tadi ya. Iya. Karena di dalam impian saya itu tidak seperti orang yang tidak bekerja, tapi saya memiliki segalanya gitu. Mau ke sana bisa, mau ke sini bisa, mau ini bisa, mau itu bisa. Itu yang ada di impian saya. Iya. Tapi anehnya, kerjaan saya apa? Itu saya tidak menemukan sampai saya usia 27 tahun. 27 tahun. Yang saya impikan dari kecil itu ya kehidupan saya nyaman-nyaman saja. Duit itu seperti ngalir terus. Seperti itu aja. Sebelum kita lanjutin, saya mau nanya yang mungkin lebih spesifik. Kalau di akhir hidup, Bali atau Sragen akan menjadi tempat terakhir? Mungkin Sumba, mungkin. Sumba. Pulau Sumba. Kenapa? Karena pernah di Bali lama dan tiba-tiba menjadi Sumba, daerah eksotis yang tempat ternyata. Saya lebih menyukai sunyi, sepi. Jadi tidak menyukai ramai.